Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Suci Rahmawati dengan NIM 4322001011 dari program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. Pada video kali ini, saya akan menguji validitas dan reliabilitas dengan data primer. Tujuan dibuat video ini untuk memenuhi tugas bersama 1 mata kuliah Statistik Bisnis dan Praktikum. Baik, sebelum kita menguji, kita harus menyiapkan data primer dan aplikasi SPSS. Untuk data primer, saya membuat kuesioner penelitian dengan judul Pengaruh Budaya Organisasi, Sistem Pengendalian Intern, dan motivasi kerja terhadap kualitas pelaporan keuangan. Di sini kita bisa lihat ada 3 variabel independen, yaitu budaya organisasi X1 sebagai X1, sistem pengendalian intern sebagai X2, motivasi kerja sebagai X3, dan ada 1 variabel dependen, yaitu kualitas pelaporan keuangan sebagai Y. Selanjutnya langsung kita uji menggunakan aplikasi SPSS. Sebelum itu kita harus mengcopy datanya ke aplikasi SPSS. Untuk tampilan aplikasi SPSS-nya seperti ini. Jika sudah mengcopy data dari Excel, maka tinggal dipaste di aplikasi ini. Jika sudah, tampilannya akan seperti ini. Setelah itu, kita klik variabel view yang di bawah. Akan kita ubah. Pertama untuk name-nya. Yang pertama jadi X1 pertanyaan 1. X1 pertanyaan 2. Ini X1 pertanyaan 3. Ini X1 pertanyaan 4. Ini X1 pertanyaan 5. Dan yang ini X1 total. Dan berulang kali untuk X2 pertanyaan 1 sampai Y. Jika sudah semua diganti name-nya, kemudian kita ganti untuk desimalnya menjadi 0 semua. 0, 0, 0, 0, 0, 0,
Jika sudah diganti untuk desimalnya, kita ganti lagi untuk measure-nya jadi ordinal. Nah, karena semua sudah diganti, kita kembali lagi ke data view. Tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan mulai untuk ketik analyze, kemudian ketik correlate, kemudian klik bifurcate. Kemudian akan muncul tampilannya seperti ini. Kita akan satu-satu untuk kita pindahkan ke variabel. Ini saya ambil X1-nya dulu untuk dipindahkan. Ini dipindahkannya bersama sampai X1 total. Setelah itu oke. Akan muncul tampilannya seperti ini. Dan kita ulang untuk X2, X3, dan Y. Ketik analyze, correlate, bifurcate. Sebelum kita ke X2-nya, kita pindahkan dulu X1, kemudian X2-nya kita pindahkan ke variabel. Ini sama kayak yang tadi kita pindahkan X1-nya ya teman-teman. Oke. Akan muncul nih X2-nya. Kita ulang lagi untuk X3-nya. Ketik analyze, correlate, bifurcate. Kita pindahkan dulu X2-nya. Kita pindahkan X3. Kita klik OK lagi. Tampilannya udah ya X3. Sekarang yang terakhir untuk Y. Analyze, correlate, bifurcate. Jangan lupa untuk pindahkan X3-nya dulu. Kita pindahkan Y-nya sekarang ke variabel. Nah, ini untuk Y-nya ya teman-teman. Sebelum kita membaca pertanyaan yang saya sudah buat, ini valid atau tidak validnya, kita lanjut untuk menguji reliabilitas. Kita kembali dulu. Kita uji ya teman-teman. Untuk uji reliabilitasnya, ketik analyze, kemudian scale reliability analysis. Untuk reliabilitasnya ini kita tidak menggunakan totalnya, jadi hanya X1 sampai X11 sampai X15. Dan ini kita pindahkan nih ke item ya teman-teman. Ini kenapa kita pindahkannya X1 dulu baru
itunya karena biar gampang bacanya. Ini klik statistik, terus klik scale if item delete, terus continue, terus oke. Ini untuk X1 nya. Kita ulang lagi untuk X2, X3 dan Y nya ya teman-teman. Analyze scale reliability, ininya kita pindahkan dulu. Sekarang untuk X2 nya pindahkan ke item, statis. Oke, udah, continue, oke. Nah, ini udah ya teman-teman. Kemudian untuk X3 nya analyze scale reliability analysis, kita pindahkan dulu. Sekarang untuk X3 nya ya teman-teman. Sudah, continue, oke. Ini udah ya teman-teman. Kita yang terakhir yaitu Y. Jangan lupa ini pindahin dulu. Karena sudah, jadi kita mulai untuk menguji valid atau tidak valid, reliabilitas atau tidaknya. Yang pertama, kita uji dulu validitasnya. Itu ada dua cara, yaitu kita lihat dari seek to title-nya. Ini harus kurang dari 0,05. Ini bisa dilihat ya. Ini gak valid, 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 tidak valid, maaf. Ini valid. Dan ini aja contoh untuk menganalisanya. Untuk cara yang kedua, kita lihat dari percent correlation-nya. Dan kita anggap ini X1 totalnya sebagai R hitung. Jadi kita bandingkan dengan R tabel. Nah, di sini ada tabelnya untuk tabel R. Karena saya hanya kan ke 10 responden, dan ini ada rumusnya N dikurang 2 perhitungannya. Jadi 10 dikurang 2 kita ambil 8, dan untuk R 0,05 yaitu sebesar 0,6319. Jadi R hitung harus lebih besar dari R tabel. Ini kita lihat di X1 totalnya ini ya. Karena ini lebih dari 0,6319 maka dikatakan valid. Ini kurang, jadi tidak valid. Ini valid, 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 dan seterusnya. Selanjutnya kita akan menguji reliabilitas dari pertanyaan yang saya sudah buat. Kita bisa lihat dari ini teman-teman, Cronbach alfanya. Nah, ini misalnya ada 10 responden. Kita lihat dari Cronbach alfanya ini. Jadi menurut Profesor Imam Ghazali yang menyatakan sebuah data dikatakan reliable adalah sebesar 0,7. Jadi kalau nilai Cronbach alfanya kurang dari 0,7 maka dikatakan tidak reliable atau tidak konsisten. Ini untuk X1 nya ini tidak konsisten karena kurang dari 0,7. Untuk X2 nya kita lihat ini lebih dari 0,7, jadi ini konsisten untuk X2 nya. Ini X3 nya lebih juga, jadi konsisten. Dan untuk X
Y-nya itu lebih juga, jadi konsisten, hanya X1-nya saja yang tidak konsisten.